Assalamualaikum Sobat Nuansa. Kali ini Syiar Nuansa itu mau ngebawain suasana yang baru nih teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran, wajib banget dengerin terus podcast ini sampai selesai, oke? Nah, tapi sebelumnya nggak afdol kalau aku belum perkenalan nih. Jadi kenalin semuanya, nama aku Afis dari Statistika Undip Angkatan 2020. Nah, di sini aku nggak mungkin sendirian dong ya, karena bakal ada pembicara kita nih yang keren banget. Langsung aja nih aku panggil. Assalamualaikum Kak Falasifa. Waalaikumsalam, halo Tis. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Kak Falasifa ini alumni Undip, tapi bukan dari statistika nih, tapi dari prodi biologi. Bener nggak Kak? Ya betul, kita sefakultas. Iya nih sama fakultas tapi beda prodi nih ya Kak. Ya, Nah, terus sekarang aku dengar-dengar Kak Falasifa ini kerja di PT Alga Indonesia nih. Terus yang aku tahu juga Kak Falasifa ini keren banget sih jadi direkturnya. Iya nggak Kak? Bener nggak? ini jadi PT Alga Bioteknologi Indonesia. Jadi lagi bangun bareng-bareng sih, gitu. Ya, Keren banget nih. Berarti kalau boleh tahu sekarang lagi sibuknya ngapain aja nih Kak? sekarang di masa pandemi ini lebih banyak mungkin bekerja itu pasti ya di perusahaan, kemudian lagi membangun komunitas juga. Jadi memang jadi advisor di Single Semarang, kemudian jadi direktur eksekutif juga di back in dan juga ketua yayasan Selaras Bumi Arya Satya. Mungkin itu sih sama Eco Sociopreneur di Tembalang kita punya Live Co. Waduh, sibuk banget nih ya kayaknya pembicara kita kali ini nih. Pokoknya dari aku nih ya Kak, buat Kak Falasifa nih tetap semangat aja deh ya buat ngejalanin kesibukan-kesibukannya nih. Semoga aja bisa bernilai pahala ya Kak, amin. Amin. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, Kak. Jadi, aku mau ngasih tahu dulu nih ke Kakak kalau tema kita tuh tentang insecure. Dari insecure jadi bersyukur gitu. Nah, Kak Fala sendiri pernah nggak sih Kak gitu ngalamin insecure gitu? Kan sekarang Kak Fala nih udah kerja gitu ya, jadi udah ketemu sama banyak orang gitu. Entah itu dari rekan kerjanya atau dari teman-teman kuliah gitu kan. Nah, pernah nggak gitu Kak ngerasa insecure sama orang-orang di sekitar Kakak gitu? Ya. Kalau bicara insecure, setiap orang pasti pernah ya, dan aku pun pernah. Kayaknya hampir nggak setiap hari juga, tapi ada satu momen pasti membuat kita insecure. Insecure itu kan kita kurang percaya diri ya, kita ngelihat orang lain lebih dari kita, kok kita nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, aku pernah ngalaminya itu mulai dari kuliah ketika kayak daftar kuliah pun ada insecure apakah aku bisa masuk Undip gitu. Terus ketika lulus kuliah pun masih ada pertanyaan juga apakah aku bisa bekerja gitu. Nah, itu insecure yang pernah awalnya dalam hidup sih. Oh iya sih Kak, bener banget. Aku juga sempat ngalamin itu sih Kak, bener. Nah, terus menurut Kakak nih, insecure itu berarti apa gitu Kak? Insecure itu kalau menurut aku lebih karena kita kurang percaya diri sih sama diri kita. Jadi kita melihat banyak orang udah maju tapi kita masih di sini aja. Kok kita nggak bisa sih gitu. Kok kayaknya kita belum bisa deh ngelakuin ini itu gitu. Sehingga insecure kayak enggak kayaknya aku belum mampu ke situ. Akhirnya kita yang mundur gitu. Nah, itu insecure yang bisa dibilang negatif ya untuk diri kita ketika kita memilih untuk mundur. Tapi insecure itu juga menurut aku sifat alami manusia yang bisa juga kita mengendalikannya ketika kita memang punya kemampuan emotional quotient untuk gimana kita mengendalikan emosi kita, dan insecure itu justru jadi pacuan kita untuk kita terus maju gitu. Oh gitu, bener banget sih Kak. Nah, tadi Kakak tuh ngomongin kalau insecure ke arah negatif gitu ya Kak. Nah ini pas banget nih Kak. Ada pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi perlu aku infoin dulu nih ya. Sebelumnya kita tuh udah pernah bagiin formulir gitu Kak ke teman-teman itu buat nampung pertanyaan. Dan pas banget nih ada pertanyaan dari aku, namanya tuh aku ya Kak, emang lucu banget sih ini. Dari aku itu di Klaten. Nah, apakah insecure itu selalu condong ke arah negatif atau bahkan bisa berubah gitu, Kak? Ke arah yang positif? Menurut aku nggak selalu ke negatif gitu.
Karena itu tadi tergantung bagaimana kita bisa mengelola rasa itu gitu. Itu kan insecure itu bagian dari rasa dalam hidup kita ya, bagian dari rasa di sosial kita. Jadi ketika kita melihat orang lain lebih maju, ketika kita, aduh kok aku nggak bisa sampai sana, udahlah aku di sini aja, ya itu bakal jadi negatif. Tapi ketika kita mau maju bahwa kayaknya aku bisa belajar banyak deh dari orang ini, dan kita justru menjadikan dia sebagai mentor atau kita menjadi panutan kita, ya kita justru bisa maju gitu. Jadi tergantung bagaimana emosi teman-teman gitu. Jadi nggak selalu negatif, bisa juga positif terhadap diri teman-teman sendiri gitu. Nah, berarti bisa diubah ke hal positif nih ya, Kak. Emang bener banget sih, tergantung dari kitanya juga kan ya, kalau kayak gitu. Nah, tapi tuh ini masih ada pertanyaannya juga nih dari aku juga di Klaten. Nah, kata dia tuh bisa nggak gitu diubah ke hal positif si insecure itu. Nah, tadi kan kata kakak bisa tuh. Nah, tapi gimana nih Kak caranya gitu, biar bisa insecure ini diubah ke hal yang positif? Oke, mungkin aku langsung ke apa ya, praktisnya aja ya, karena kalau bicara teori mungkin teman-teman bisa lah nyari di Google. Gimana sih ngubah insecure ini menjadi hal yang positif, misalnya. Aku pernah pengalaman aku sendiri ya, aku insecure kayak aku nggak bakalan nih bisa keluar negeri gitu misal. Tapi satu ketika aku merasa bahwa aku harus keluar negeri, I have to, aku harus gitu. Akhirnya aku ngebuat ngebuat ya kayak range mimpi aku bahwa aku harus keluar negeri, dan I know that jika aku keluar negeri aku harus punya paspor. Akhirnya aku bikin paspor di semester 1, tapi aku baru bisa keluar negeri itu semester 6. Artinya aku menunggu ya 6 semester lah ya, aku baru bisa untuk keluar negeri. Dan itu ya karena insecure aku sering kayak, ih kok orang bisa keluar negeri gitu, padahal ada juga yang nggak punya uang atau mungkin nggak punya kemampuan bahasa Inggris atau nggak punya apa, tapi mereka bisa gitu. Kan sama ya kalau dibandingkan, kayak kita sama gitu, tapi kenapa kamu bisa sampai sana? Ternyata mereka punya tujuan gitu kan. Dan dari situ justru aku belajar dari dia yang dulu aku insecure, atau dulu aku nggak percaya diri karena adanya dia. Tapi begitu aku melihat gimana how to kesana gitu, oh ini bisa aku jadikan sebagai hal positif, bahwa insecure itu ternyata ketika kita mempelajari lebih dalam bisa menjadi hal yang positif. Oh gitu, iya ya Kak bener. Ini aku penasaran juga sih Kak. Tadi kan Kakak berarti pernah keluar negeri nih ya Kak. Iya. Yeah. Oh itu Kakak kuliah di sana atau gimana tuh Kak? Enggak, sewaktu aku mahasiswa itu, jadi aku lulus di tahun 2019. Waktu mahasiswa emang sering keluar negeri, baik untuk misal riset, exchange, ataupun pertukaran budaya, ataupun juga ada lomba ekososiopreneur gitu. Dan itu yang membawa aku bisa ke sana. Atau waktu pertama kali itu aku ke Thailand, jadi ke United Nations untuk mewakili Indonesia. Waktu itu ngomongin tentang environmental itu sih. Dan itu juga nggak berkaitan sama akademik aku gitu, karena memang aku punya passion di lingkungan dan kebetulan punya capability untuk sampai ke sana gitu sih. Dan untuk mencapai capability itu memang aku pernah mengalami insecure, emang aku bisa ya, karena ada yang lain mungkin yang lebih bisa gitu, why me gitu. Nah itulah the miracle of kadang Allah tuh apa ya, ketika kita yakin terhadap sesuatu ya kita harus ngeyakinin yang meyakinkan kita, yaitu Allah gitu. Dan gitu bisa kita ubah menjadi hal-hal yang positif. Oh, ini kasusnya sebenarnya sama banget sih Kak kayak aku gitu. Kan aku juga pengen nih ke luar negeri, tapi tuh aku tuh ngerasa kalau kemampuan bahasa Inggris aku tuh kayak aduh, wah bagus banget gitu. Itu gimana sih Kak gitu kayak cara aku sendiri nih ya, aku sendiri nih pribadi biar aku tuh apa ya, ayo gitu maju gitu. Jangan malu lah gitu sama orang lain, kan orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu. Gimana gitu tuh Kak, cara biar meyakinin hati aku sendiri gitu. Pertama kita harus belajar untuk mencintai sesuatu, terutama mencintai diri kita sendiri. Yang tahu tentang diri kita tuh sebenarnya bukan orang lain, tapi diri kita. Cuman seringkali kita sering mendengarkan orang lain sehingga kita lupa bahwa aku tuh tahu, aku sebenarnya yang paling mengetahui diri aku. Nah, gimana ngadepin perasaan tadi kayak aku belum bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sama, aku pun masih sampai hari ini aku masih belajar gitu.
Karena yang namanya bahasa Inggris ataupun apapun itu memang kita harus terus belajar. Justru ketika kita berhenti belajar itu masalahnya. Nah, mungkin jadi masalah anak-anak sekarang itu karena dia merasa nggak bisa dan insecure, akhirnya dia berhenti, bukan belajar. Nah, berhenti inilah yang membuat teman-teman nggak maju. Karena teman-teman nggak ngalihin energi itu ke energi positif gitu. Justru insecure itu dialihkan ke energi negatif gitu. Tapi ketika teman-teman mau belajar dan teman-teman harus bisa, artinya dari dulu nggak bisa gitu ya, dan aku memang tahu bahwa diri aku nggak bisa gitu. Ya udah belajar gitu, dan kemampuan belajar itulah yang menurut aku hari ini sangat dibutuhkan ya, baik di dunia kerja ataupun di kampus dan lain sebagainya. Karena setinggi apapun kita, ilmu kita tuh sebenarnya masih ada langit di atas langit gitu. Jadi kayak gitu sih, kita harus tetap tetap mau belajar dalam insecurity itu, kita ubah jadi kita bahwa kita mau terus belajar seperti itu. Berarti emang harus dari kitanya juga sih ya Kak. Kitanya kayak kudu harus maju aja gitu ya benar. Biar nggak biar nggak insecure gitu sama orang lain, biar nggak, yang penting kan orang lain tuh bisa gitu. Kenapa kita enggak? Intinya kayak gitu ya Kak. Betul. Nah, tapi kan tetap aja itu Kak, ada orang yang tetap insecure gitu, tetap takut gitu. Emangnya aku punya kemampuan apa sih kayak gitu? Ah, si Ama enak nih, misalkan gampang nih, bisa bahasa Inggris jadi bisa gampang nih ke luar negeri. Ah, dia mah cantik gitu, dia mah pintar gitu. Ujung-ujungnya tetap insecure lagi gitu kitanya kan. Nah, tapi dari situ tuh ya Kak, kita kan ini sering tuh ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Sebenarnya tuh kayak salah nggak sih Kak gitu kita ngebandingin diri kita sama orang lain tuh Kak? Nggak salah menurut aku. Sekali lagi itu adalah satu sifat manusiawi yang kita bandingin sama orang lain. Cuman salah ketika teman-teman menganggap bahwa teman-teman itu harus sama persis kayak orang itu, dan teman-teman itu merasa gagal ketika tidak sama persis sama orang itu. Itulah timbulnya insecure, karena kita nggak sama persis sama mereka gitu. Ketika kita mempunyai pencapaian pun ada sedikit yang berbeda, pasti yang teman-teman lihat, dan itu pasti kayak aku yang kurang gitu, dia selalu lebih gitu. Sehingga itu hal yang harus kita hindari ya. Terus ketika kita misal ngerasa bahwa kok aku lebih jelek dan lain sebagainya, yang enggak juga. Makanya kita perlu di dalam diri kita tadi ngefixin diri kita itu dengan cara kita menganalisa diri. Nah, analisa diri yang sering aku lakuin itu ya, misalnya teman-teman seringlah nulis catatan syukur. Jadi penting banget sih menurut aku untuk kita terus bersyukur, karena judulnya kan insecure jadi bersyukur, tapi emang lawannya insecure kita bersyukur dengan apa yang kita punyai, kita sering bersyukur, dan ya ayo kita latih untuk kita membuat catatan syukur. Catatan syukur apa sih teman-teman? Bisa banget nulis apa yang hari ini teman-teman syukuri gitu, karena hari-hari ini kayaknya aku lihat anak-anak udah pada lupa untuk menulis catatan syukur karena lebih sering lihat media sosial yang mungkin teman-temannya lebih glamor atau lebih apa, sehingga kayak kok aku masih di sini aja ya gitu. Nah, itu yang salah. Iya Kak, bener banget. Makasih juga loh Kak udah diingetin. Emang aku pribadi nih ya Kak, aku juga jarang banget sih Kak nulis catatan syukur kayak gitu. Berarti intinya emang kita tuh harus lebih bersyukur gitu ya sama diri kita sendiri gitu ya kan ya Kak? Iya, karena kan Allah pernah berfirman ya, ketika kita bersyukur maka akan ditambah nikmat kita gitu. Nah, makanya kita tuh jarang juga ya, mungkin dengan kesibukan kita, apalagi mahasiswa mungkin di masa pandemi, teman-teman mungkin akan lebih sadar bahwa kita jarang banget mensyukuri hal-hal kecil seperti nafas kita. Karena kita nggak pernah benar-benar memberikan waktu ruang untuk kita bernafas. Artinya kita benar-benar konsentrasi ke nafas kita. Kita seringkali berkonsentrasi dengan hal lain yang tanpa teman-teman sadari, teman-teman konsentrasi dengan hal lain tuh teman-teman menggunakan nafas yang teman-teman belum syukuri hari itu. Nah, itu penting banget untuk teman-teman syukuri hal-hal kecil. Makanya kita butuh banget break time untuk diri kita sendiri, ya 1-2 menit atau 5 menit lah minimal, untuk teman-teman benar-benar konsentrasi ke diri teman-teman sebenarnya apa sih yang hari ini harus disyukuri gitu. Ya mungkin kita bisa bilang alhamdulillah sehat gitu ya, tapi kan kita jarang sekali benar-benar ternyata Allah tuh maha besar memberikan kita sesuatu yang kadang kita nggak minta pun kita dikasih, kadang kita nggak bersyukur pun dikasih gitu. Bener banget.
Nah, tapi ini ada pertanyaan nih Kak, dari Firmansyah Adi di Pati. Nah, kalau misalkan kita insecure kayak gitu kan kesannya kayak merujuk ke kurang bersyukur gitu ya Kak. Nah, dosa atau enggak sih Kak dalam Islam tuh Kak sebenarnya kayak gimana? Kalau dosa apa enggak, aku tidak begitu mengerti ya, karena dosa apa enggak itu kan yang menentukan Allah ya artinya gitu. Iya, iya benar-benar. Tapi kalau aku mungkin lebih bisa mengartikan bukan dosa sih, karena itu bagian dari sifat manusia menurut aku secara psikologis. Ketika kita melihat orang lain lebih bagus dari kita, itu kita langsung kayak, kok aku kayak gini ya, aku kayak harus ganti deh gitu. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kalau menurut aku Allah pun mengetahui itu gitu loh. Jadi kalau ngejudgement langsung dosa apa enggak, terus kita yang terus mereka yang membuat kita iri terus dapat pahala, kan enggak juga gitu. Jadi artinya yang menentukan pahala dan dosa itu bukan kita. Jadi kita nggak berhak untuk menilai di sisi itu. Tapi yang kita berhak adalah kita berhak untuk menganggap bahwa insecurity itu bagian dari anugerah. Kenapa aku bilang anugerah? Karena memang sifat insecure ini kadang juga bisa membuat kita maju gitu. Justru disitulah kita diuji gitu. Ketika kita kuat imannya, ya kita bakalan membawa ke arah positif. Tapi ketika kita mungkin masih kurang imannya, ya kita mungkin ke arah negatif. Tapi barangkali Allah nanti kembalikan lagi ke arah positif. Jadi itu penting juga. Mungkin Allah tanamkan rasa insecure itu di dalam hati kita gitu. Oh, iya Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang insecure nih, kalau misalkan ada insecure ya pasti ada solusinya gitu ya kan Kak. Nah, ini pertanyaannya juga dari Ica Rahma di Kendal, terus ada Firmansyah Adi di Pati, terus Stella di Grobogan, maaf ya. Nah, solusinya tuh gimana sih Kak gitu biar kita nggak gampang insecure dan kira-kira cara pertahaninnya tuh kayak gimana gitu Kak? Oke. Biar kita nggak gampang secure, pertama kita harus punya tujuan hidup sih. Karena banyak orang insecure itu karena mereka nggak punya tujuan hidup, terlalu banyak melihat kehidupan orang lain dan jarang melihat diri sendiri. Tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu sebenarnya long life kita itu kan udah jelas ya, kalau dalam Islam itu kan kita akan mengalami kehidupan selanjutnya setelah ini. Nah, setelah ini bagaimana kita bisa selamat hingga sampai ke surganya itu udah caranya, the way-nya. Nah, cara teman-teman ini apa? Ini yang harus diperjelas. Kadangkala kita merasa insecure itu karena kita nggak punya tujuan yang jelas. Kita seringkali terombang-ambing, tiba-tiba ada tawaran giuran untuk misal jadi apa ya? Jadi ya pokoknya jadi artis misalnya, udah jadi artis, terus habis itu nanti balik lagi pengen jadi pengusaha. Jadi nggak, the way reason hidupnya tuh belum tahu gitu. Nah, untuk menghadapi insecure itu penting banget untuk kita punya tujuan. Jadi tujuan hidupnya mau ngapain, misal mau masuk surga gimana caranya, kan banyak cara gitu. Nah, itu harus difiksin. Misalnya aku lakuin, aku juga punya sebenarnya kayak tujuan hidup aku, bahkan sampai aku mati tahun berapa tuh aku memperkirakan ya, meskipun kita nggak tahu mati kapan gitu ya. Cuman kan normalnya manusia itu akan meninggal usia 60 sampai 70 gitu ya. Ketika kita punya umur sampai sana tuh aku mau ngapain itu udah aku planning sejak sekarang, sehingga ketika aku kehilangan langkah aku masih ingat, oh iya aku masih punya tujuan, setelah ini aku harus melakukan to do something untuk melakukan step kedua setelah aku udah melewati satu ujian. Jadi kita nggak gampang puas juga. Dengan kita nggak gampang puas, kita nggak bakal gampang juga untuk mengalami insecurity karena kita punya tujuan masing-masing. Oke, jadi kayak gitu nih dari Kak Falasifa ya. Tapi ternyata Hmm. ternyata kita udah cukup lama nih Kak ngobrol-ngobrolnya mungkin terlalu keenakan ya. Jadi ada closing statement nggak nih dari Kak Fala yang mungkin sedikit aja lah gitu satu dua kata lah yang kira-kira biar kita ini para pendengar podcast bisa lebih bersyukur dan bisa mengurangi rasa insecure-nya nih yang ada dalam diri kita. Kayak sesuai tema kita juga kan dari insecure jadi bersyukur gitu. Silakan Kak closing statement-nya dari Kakak. Oke, terima kasih. Jadi menurut aku bicara insecure itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan takut, jangan merasa itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu perasaan yang diberikan oleh Allah, bagian dari anugerah. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah teman-teman harus bisa mengubah insecurity itu jadi sesuatu yang positif. Caranya cukup mudah, teman-teman harus mempunyai tujuan hidup yang sangat jelas, harus clear terhadap dirinya sendiri.
jangan banyak melihat orang lain, tapi dirinya sendiri nggak dilihat bagaimana sebenarnya bisa maju gitu. Nah, jadi poin pentingnya teman-teman harus banyak bersyukur, banyak-banyak juga mungkin ngefixin diri sendiri, banyak-banyak me time ya. Me time itu juga penting untuk kita sering berdiskusi dengan diri kita sendiri, dan sering-sering juga kita berdoa ketika kita insecure, minta yang terbaik. Sebenarnya insecure ini bagian dari anugerah yang mau dibawa kemana oleh Allah gitu. Pasti akan diberikan hal yang baik lah. Semangat. Oke, makasih banget nih Kak Fala atas ilmunya yang udah di-share ke kita ya. Menurut aku bahasan kali ini tuh emang menarik banget sih tentang insecure. Tapi nggak kerasa banget nih udah di menit-menit terakhir atau di detik-detik terakhir nih ini di podcast kali ini. Tapi pokoknya tenang aja nih para pendengar podcast. Insya Allah bakal ada podcast-podcast syiar selanjutnya dengan tema yang berbeda. Pokoknya kalian stay tune terus di KSIR, podcast syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.